بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Man shallal fardaini dakhala jannah. Barang siapa yang salat fardain dia akan masuk surga. Fardain yaitu asar dan subuh. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Sampai mana Pak? Halaman 48. Dan sekarang daging babi ya. Kita sedang membahas hal-hal yang bersifat najis. Ya, karena menghilangkan najis ini wajib berdasarkan firman Allah, wasiyabaka fatahhir. Berdasarkan sunnah Rasulullah SAW, berdasarkan juga ijma' ulama, macam-macam najis diantaranya yang sudah kita bahas adalah bangkai. Kemudian bangkai dibagi dua, ada hewan yang halal dimakan dan hewan yang tidak halal dimakan. Yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita akan masuk pada poin yang kedua tentang daging babi. Daging babi adalah najis. Firman Allah surat Al-An'am ayat 145, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir fa innahu rijsun." Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku suatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena semuanya itu adalah rijsun. Rijsun di sini adalah kotor. Fa innahu rijsun, kembali pada yang disebutkan paling terdekat yaitu daging babi. Ini dalil bahwa daging babi hukumnya najis, ya, berarti haram. Ada sebuah buku yang bertuliskan tentang tafsir orang-orang bodoh. Buku ini menjelaskan tentang apabila babi sudah dibersihkan, sudah ditembak cacing-cacing pitanya dan lain sebagainya, tetap saja hukumnya haram. Bukan karena cacing pitanya, tapi karena Allah yang menyuruhnya. Oleh karena itu, pasti ketika sekarang kan banyak orang ngakali, karena ini nggak boleh, ya udah nggak boleh. Oh, jadi orang mandang nggak bolehnya itu dari segi kesehatan, iya, salah satunya dari segi kesehatan. Tapi di atas itu bukan masalah kesehatan, adalah syariat. Bahwa Allah sudah mengharamkan daging babi sampai hari kiamat. Mau diapain tuh babi?
mau dikasih baju biar cakep tetap haram. Termasuk tadi, jadi ada seorang ustaz bikin buku tentang tafsir orang-orang bodoh. Karena orang-orang bodoh berusaha mengakali syariat. Gimana nih caranya supaya babi ini halal? Maka cacing pitanya katanya ditembakin, dihilangin. Semuanya dibersihin, kotoran-kotoran dan lain sebagainya. Maka dikatakan bahwa itu halal karena sudah tidak ada cacing pitanya. Tetap nggak bisa, walaupun cacing pitanya udah pergi, udah nggak ada, syariat sudah menjelaskan bahwa itu haram. Ternyata dibuktikan oleh seorang ilmuwan, walaupun itu cacing pita tidak ada, babi tetap mengandung unsur yang berbahaya, tingkat obesitas yang tinggi dan lain sebagainya. Dan uniknya sekarang di mal-mal udah banyak dan terang-terangan jual babi. Sejauh-jauh ya di sekitar sana Indonesia Jakarta Selatan ya ada mall ya udah jelas-jelas menjual babi. Bahkan tadi malam saya pergi ke sebuah tempat makan, yang kita tanyakan ini ada halalnya apa enggak, itu yang utama. Kemudian saya, ada Pak, dia tunjukin sertifikatnya yang di map. Saya tanya kenapa nggak ditempel? Ya, kenapa nggak ditempel? Ya dia bilang entah, dia bilang apa, tapi sertifikat halal ini penting, ya walaupun abal-abal saya nggak ngerti dah, ya yang penting ada sertifikat halalnya. Tapi dengan jelas saya melihat waktu itu di sebuah mall, ya ada tulisan, ya ini mengandung babi, dan dia jelas-jelas seperti itu. Ini hati-hati, jangan lihat makan enaknya, ya tapi lihat syariatnya. Sekarang ada lagi katanya babi berbulu domba. Jadi bukan serigala berbulu domba lagi, babi berbulu domba. Gimana caranya? Katanya ngawinin babi dengan kambing. Yang akhirnya biasanya babi kan gak ada bulunya, ternyata bulunya domba. Ya, pasti akan banyak orang-orang yang berusaha untuk supaya umat Islam ini terkecoh. Sampai akhir zaman ya walan tarda ankal yahud walan nasara hatta taqtahidu millatahu. Tidak akan ridho mereka Yahudi dan Nasrani kecuali kalian akan mengikuti mereka. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan sampai mereka masuk ke lubang biawak maka orang muslim pun mengikutinya. Kemudian ditanya oleh sahabat, al-Yahud dan Nasr, kata Nabi, paman siapa lagi? Ya, oleh karena itu banyak sekali orang-orang Islam yang sudah mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sampai lau salaku juhra dabbin lasalaktumu, sampai mereka masuk ke dalam lubang biawak pun kita ikut. Masya Allah. Ya, selamatkan akidah. Ya. Nah, beredar banyaklah sekarang yang diakal-akalin tentunya. Ya, ternyata kaget juga. Sekarang babi dan teman-temannya, maksudnya babi dan tubuhnya, katanya udah ada sikat gigi yang dari bulu babi, koas cat yang dari bulu babi. Ya, Masya Allah. Maka sertifikat halal ini dibutuhkan. Ya, supaya memang jelas-jelas ini tidak mengandung unsur babi. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, nanti akan muncul apa lagi? Ya, umat Islam sekarang malas cebok. Ya, karena sistem kencingnya apa? Berdiri. Enggak apa-apa kalau nggak ada air pakai apa? Pakai tisu. Berapa kali tisunya? 3 kali. Nah sekarang gimana mau pakai tisu? Nggak ada tisunya kecuali ada di toilet. Begitu datang tuh orang kencing, keluar air selamat datang kan?
Dia baru buka celana. Dia baru buka celana itu. Ya, begitu kencingnya nggak keluar lagi. Harus ngapain? Harus mundur lagi gitu loh. Baru datang lagi tuh keluar air. Mendingan yang tempat kencing yang zaman dulu, yang apa? Ada beginiannya, begitu dipencet keluar air. Sekarang kan pakai sensor. Sehingga saya lihat banyak anak-anak muda yang nggak cebok. Ya bagaimana orang nggak keluar air kok? Ya, nah ini sedangkan azab kubur ya bisa disebabkan dengan yaitu dari air kencing. Ya, mungkin banyak hal lah yang akhirnya umat Islam yang tadinya melakukan ini jadi enggak dan lain sebagainya. Nah, termasuk masalah babi ini. Babi sampai hari kiamat tetap haram. Ya, walaupun sudah disteril dan lain sebagainya. Surat Al-An'am ayat 140. Allah bilang apa? Fa innahu ridsun. Ridsun di sini kotor secara bahasa, tapi makna di sini berarti apa? Haram. Ya. Kemudian nomor 3, kencing dan kotoran manusia. Siddiq Hasan Khan rahimahullah berkata, bahkan kenajisannya adalah bagian yang diterima sebagai kebenaran dalam agama ini. Sebagaimana halnya tidak samar lagi mereka yang berlut dengan nas-nas syariat. Adapun kotoran manusia, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza waqi'a ahadukum bina'lihi al-adha fa inna at-turab lahu tahur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian sendalnya menginjak kotoran di sini kotoran manusia, maka sungguhnya tanah itu sebagai pensucinya. Makanya kalau mau masuk masjid yang pakai sendal diapain tuh Pak? Digesek-gesek, bukan digesek ke karpet, digesek ke apa? Ke tanah. Makanya akhirnya orang Indonesia pinter, dibikinin tuh di depan apa tuh? Air. Jadi begitu masuk masjid, kakinya masuk air di mana ya? Yang di kampung-kampung masih begitu ya? Ya, jadi begitu masuk masjid ada air, dia kakinya ke situ, baru ada kesetnya. Ya, karena air tentu lebih baik daripada debu. Ya, nah ini dalil bahwa kotoran manusia hukumnya najis. Ya, hukumnya najis. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, adalah Rasulullah SAW apabila buang hajat, saya membawakan air untuknya. Anas bin Malik ini ikut Nabi sejak umur 9 tahun. Dan dia adalah hadiah dari ibunya. Sedikit bapak-bapak ibu-ibu, karena Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ya, nomor 1 Abu Hurairah. Ya, nomor 2 termasuk adalah Anas bin Malik. Adalah Aisyah dan lain sebagainya. Ada 7, ya. Nah, Anas bin Malik ini ikut Nabi sejak umur 9 tahun, maka banyak sekali tingkah laku Nabi yang dari riwayat Anas bin Malik. Dan riwayat-riwayatnya banyak banyak yang bersifat pribadi. Contohnya kayak kencing ini. Karena Anas bin Malik itu memang ikut Nabi dari umur 9 tahun. Dan dia biasa kalau pergi-pergi bawa 2. Satu bawa air atau batu, kedua bawa tombak. Apa tujuan air atau batu? Untuk berceboknya Nabi, bersucinya Nabi. Kalau tombak untuk apa? Tombak untuk apa? Berburu ya. Tombak untuk sutra. Jadi kalau mau sholat ditaruh apa? Tombak di depannya. Ya, makanya sutra itu nggak penting lebar, yang penting tinggi. Ya, tingginya maksimal minimal 46,2 cm. Jadi Anas bin Malik ini masih kecil ikut Nabi. Kemudian kenapa ikut Nabi? Karena memang ibunya namanya Humaisah itu mau ngasih hadiah sama Nabi, tapi dia bingung karena nggak punya apa-apa. Maka dia serahkan anaknya untuk mengabdi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anas bin Malik ini umurnya paling panjang sahabat Nabi, sampai 106.
Kenapa Pak Ustaz? Dan anak-anak, karena dia didoakan oleh Nabi 3 doa. Maka Bapak Ibu boleh nurutin nih doa Nabi buat Anas bin Malik. Pertama, ya Allah berkahi umurnya. Maka umurnya sampai 107. Yang kedua, kata Nabi, berkahi hartanya. Orang kaya, paling kaya di Madinah itu Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik ini bukan muhajirin, tapi Ansor. Berarti tinggal di mana? Tinggal di Madinah. Kalau Utsman, kalau Abdurrahman bin Auf, ya, itu orang muhajirin. Tapi orang paling kaya, orang Ansor adalah Anas bin Malik. Kenapa? Karena Nabi mendoakan dia. Berkah hartanya. Yang ketiga, berkah keturunannya. Anaknya itu sampai 150 orang. Saya nggak bahas berapa bininya, ya sensitif, ya. Saya hanya bahas anak keturunannya sampai 150 orang. Dan umur yang panjang itu barokahnya luar biasa. Termasuk Bapak Ibu, dialah yang menasehati Husain untuk tidak pergi ke Irak. Siapa tuh? Anas bin Malik. Husain kan cucu Nabi. Sampai cucu Nabi dewasa, Anas bin Malik masih hidup. Dan dia berkata kepada Husain, jangan pergi ke Irak. Ya, nah, ini panjangnya umur, ini berkahnya umur. Makanya Bapak Ibu boleh doain anaknya. Berkah apa tadi? Umurnya, hartanya, dan keturunannya. Ya, supaya apa? Ya umur kita biar berkah. Kayak Anas bin Malik, panjang, berkah, dan luar biasa. Ya, keberkahan umurnya itu mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita pengen banget ngajarin anak cucu kita tentang sunnah. Walaupun banyak orang terlambat kenal dengan Al-Quran dan sunnah, nggak apa-apa. Yang penting berkah. Ya, kemudian berkah apa tadi? Hartanya. Ya, biar anak-anak kita tuh jadi orang kaya yang soleh. Kalau orang kaya geblek banyak, ada yang soleh ini jarang. Mudah-mudahan di sini pada kaya soleh. Ya, terakhir berkah apa? Keturunannya. Ya. Nah, Anas bin Malik ini tahu yang sensitif dari Nabi apa? Nah, dia kalau pergi bawa air atau batu, kemudian tombak. Ya, tombak untuk sholat supaya ada apa tadi? Sutra, sedangkan air atau batu untuk Nabi bersuci. Maka ini sesuatu yang sensitif yang dilihat oleh siapa? Anas bin Malik. Ya. Lalu beliau mencuci dengan air tersebut. Adapun air kencing tadi dalil tentang buang air besar. Ya, maksudnya kotoran manusia najis. Kemudian air kencing dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW pernah melewati salah satu kebun dari kebun-kebun Madinah. Lalu beliau mendengar suara 2 orang manusia yang sedang disiksa dalam kuburnya. Rasulullah SAW bersabda, keduanya sedang disiksa dan keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Kemudian beliau melanjutkan, benar yang seorang tidak bersuci dari kencingnya dan yang lain berjalan ke sana kemari dengan menebar fitnah atau ngadu domba. Jadi Bapak Ibu sekalian ya kan Allah, jangan kalau bisa jangan kena sama air kencing. Jangan kena. Makanya yang terbaik kencing itu duduk, bukan nggak boleh berdiri. Hadis kencing berdiri itu ada, Bukhari malah dari Huzaifah al-Yaman. Dalil kencing duduk itu dari Aisyah. Kadang-kadang ada orang bilang, gak boleh kencing berdiri, lu kayak anjing gitu. Enggak, kencing berdiri itu boleh, yang kagak boleh lari. Dalil kencing berdiri itu riwayat Bukhari dari Huzaifah al-Yaman. Karena Aisyah tahu Nabi di rumah, betul? Sedangkan Huzaifah tahu Nabi dalam perjalanannya, dalam berjalan kemana kemari, ya berdakwah tentunya, melihat Nabi kencing berdiri, boleh. Cuma yang afdol, yang bagus kencing itu duduk. Dari segi kesehatan juga luar biasa. Malah saya pernah dengar, nggak tahu ini bukti ilmiah apa belum, baru dengar aja. Yang jarang kena prostat tuh perempuan.
Ya kan? Tapi yang sering kena prostat siapa? Laki-laki kan? Karena perempuan kencingnya apa katanya? Duduk. Karena dengan kencing duduk itu banyak sisa-sisa kotorannya tuh keluar. Kalau kencing berdiri tidak selesai. Ya, makanya afdolnya kencingnya duduk. Tapi boleh kencing berdiri, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nah, kembali lagi bahwa kalau bisa jangan apa tadi? Jangan kena. Otomatis kalau jangan kena ada triknya kalau berdiri, betul nggak? Makanya suka dikasih uriner, apa sih? Penjaga, ya. Kalau kan kita kencing berdiri tuh ada penjaganya. Tujuannya supaya apa? Nggak kena, nggak nyiprat. Terus kemudian dalam kitabnya Syekh Utsaimin disebutkan salah satu pendapat Syekh Utsaimin dalam kitab Shahih Fiqh Sunnah, kalau mau nggak kena cari tanah yang lembek. Berarti kalau tanah yang lembek kan ngapain Pak? Nyerap, dia nggak bakalan apa? Muncrat. Nah masalahnya di kita kencing kan semua udah keramik, semua udah enak. Berarti kalau pengen aman, masukin ke toilet. Apa tuh? Masukin ke kloset ya namanya. Masukin ke kloset. Karena kalau misalnya langsung ke bawah pasti nyiprat. Kalau kloset kan berarti masuk ke dalam. Ini trik supaya nggak kena air kencing. Air kencing ini jangan sampai kena kalau bisa. Tapi kalau kena cepat dibasuh. Ya. Oleh karena itu ulama sedetil apapun dia ngajarin gimana caranya supaya nggak kena. Ya, cari tanah yang lembek. Nah sekarang nggak ada tanah lembek, ya udah cari masukin ke kloset langsung air kencingnya. Nggak ada juga tuh kloset, pentokin. Paham Pak? Jadi kencingnya apain? Mentok ke tembok. Otomatis kalau mentok ke tembok, ya bisa kena, bisa enggak. Tapi ya intinya jangan sampai kena. Tapi kalau kena, cepat dicuci, disiram. Ya, karena ini penyebab salah satu azab kubur. Ada seorang bapak, dia kena penyakit mungkin kencing terus. Maksudnya kencingnya itu suka nggak beres, ya. Maka dia tahu tentang hadis ini. Dia takut sekali karena namanya siksa kubur. Maka alhamdulillah, ya beliau mengamalkan baca surat Al-Mulk. Karena salah satu keutamaan baca surat apa? Al-Mulk dihindari dari siksa kubur. Ya, mudah-mudahan kita berusaha untuk supaya tidak kena air kencing. Tapi kita juga mungkin bisa suatu kali kena dan hilang. Ya, nah caranya gimana? Yuk kita baca surat Al-Mulk sebelum tidur, sunnahnya dibaca 30 ayat. Ya, 30 ayat sebelum tidur. Jangan lihat 30-nya. Ya. Karena kalau lihat 30-nya ngantuk pasti Bapak. Karena sebelum tidur baca bismika Allahumma ahya wa amut aja udah bagus gitu loh. Itu pun sambil muak. Ya. Zikir yang paling panjang itu bukan habis sholat. Bukan pula pagi sore. Zikir yang paling panjang itu sebelum tidur. Kalau Anda lihat zikir sebelum tidur itu bagi yang normal baru belajar itu bisa 1 jam. As-Sajdah sama Al-Mulk itu 30. Udah berapa tuh? 60. 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Baca kuliah, ayat kursi, Qul hu falaq, An-Nas 33. Ya, kemudian doa-doa yang lainnya. Ya, sunnahkan juga kalau dia takut nggak bangun sholat witir. Ya, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sebelum tidur antara hidup dan mati. Kalau dia mati dia sudah tutup dengan bacaan-bacaan yang bagus. Ya, oleh karena itu mungkin di antara kita ada yang was-was, takut ya Allah siksa kubur. Ya, kadang-kadang kencing ini unik Pak. Kita udah beres, begitu kita jalan cek kayak keluar. Dilihat benar ada. Kadang-kadang dilihat nggak ada. Apalagi ibu-ibu batuk, kayak keluar. Ya, oleh karena itu semoga Allah Subhanahu wa taala angkat siksa kubur ini dengan kita membaca surat apa tadi? Al-Mulk sebelum tidur. Bagus ya, dirutinkan.
Kalau ternyata tadi malam gak baca Al-Muluk, lupa, ketiduran, maka boleh baca sekarang sebelum sampai waktu terakhir itu sebelum zuhur. Maka pahalanya sama kayak dibaca malam, asal dia sudah terbiasa. Ya, bagi yang itu ada dalilnya dalam kitab Sahih Fikih Sunnah. Barang siapa yang terbiasa membaca hizib itu ayat-ayat Quran, ya, kemudian dia ketiduran, maka dibaca sebelum zuhur, maka pahalanya sama seperti dia baca di waktu malam, ya. Kemudian yang kedua apa? Namimah. Namimah ini apain? Adu domba. Hati-hati, namimah ini sebabnya dari apa? Dari ghibah. Namimah ini sebabnya dari ghibah, kemudian jadi fitnah, kemudian jadi adu domba, ya. Hati-hati. Dan di dalam riwayat Muslim dia tidak membersihkan dari kencingnya, maksudnya tidak menjaga diri dari air kencing. Nah, sebenarnya ada riwayat yang panjang. Riwayat yang panjangnya apa? Nabi ngambil apa? Pelepah kurma, lalu pelepah kurmanya itu diapain? Ditancepin ke kuburannya, ya, maka diringankan siksanya sampai dahan kurma ini kering. Orang kita nurutin, Pak. Kuburan ditaruh pohon. Sebenarnya ini khusus buat Nabi. Dan pohon ini kalau memang itu Nabi pengen siksanya ini nggak ada, ya taruh aja pohon sekalian di situ kan. Tapi Nabi naruhnya pohon apa tadi? Pelepahnya. Dan siksanya diringankan sampai pelepah kurmanya apa? Kering. Ya. Cuman akhirnya yang dilakukan Nabi ini ditafsirkan sama orang-orang awam lain. Kalau ada mayit taruh pohon di kuburannya karena pohon itu bertasbih dan lain sebagainya buat mayit bisa ngurangin apa? Siksanya. Ini sebenarnya kasus ini khusus buat Nabi. Karena Nabi lebih tahu kalau memang pohon itu bisa ini, ya udah taruh aja pohon korma yang masih apa? Yang gede sekalian gitu loh. Ya, tapi kenapa pelepahnya? Karena hanya diharapkan dengan dengan ini bisa, dan bukan karena pohon kormanya sebenarnya, karena doanya Nabi SAW, karena syafaatnya, maksudnya pertolongan dia dengan doanya. Nah, makanya waktu saya di kuburan habis kita berdoa ayo cari pohon. Akhirnya banyak kuburan orang Islam yang ada apa? Pohonnya. Kalau memang pohon bisa meringankan azab buat mayit, orang kafir di bawah pohon semua. Apalagi yang di San Diego Hills. Ya, makanya orang kafir itu kan kuburannya indah, Pak. Ya, ada udah luar biasa dah kalau di luar negeri itu. Ya, daun rumputnya berarti bisa hilang azab kubur dong. Enggak. Jadi itu khusus buat siapa? Nabi, dan bukan karena pelepah kurmanya. Pelepah kurmanya itu hanya batasan bahwa syafaat Nabi, doa Nabi berlaku sampai pohon ini pelepahnya kering. Bukan karena pelepahnya, tapi karena, makanya akhirnya penafsiran orang awam, udah kalau ada mayit diapain? Ditaruh pohon gede-gede, ya, biar bebas dari siksa kubur. Tidak seperti itu penafsiran. Ya, baik, itu dalil yang panjang sebenarnya. Kemudian dalil yang lain menunjukkan atas najis yang kencing dan kotoran adalah hadis al-Arabi, Arab dusun yang kencing di dalam masjid dari Anas radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi SAW pernah melihat seorang Arab dusun kencing dalam masjid, lalu beliau bersabda, biarkan dia. Luar biasa Nabi ini, akhlak Nabi nih, Pak. Lihat orang kencing di masjid. Karena masjid nggak kayak sekarang, orang bisa bedain mana masjid mana toilet. Kalau orang dulu, apalagi orang Arab Baduy, ya masjid awalnya cuma berapa pelepah kurma saja tentunya. Maka orang Arab Baduy ini kencing, dan akhlak Nabi luar biasa. Ya, padahal para sahabat pengen menghentikan. Coba bayangin, Pak, kalau itu si Baduy diberhentiin, apa bisa berhentiin kencing? Yang kedua, ini akhlak Nabi luar biasa. Biarkan. Maksudnya apa? Biar najisnya terkonsentrasi di situ.
Makanya kalau ada misalnya ada orang kencing di tempat, ya udah biarin dulu dia di situ, biar najisnya nggak kemana-mana. Coba kalau misalnya dibolehkan sama Nabi, itu orang Baduy diusir, itu pasti dia kalang kabut kan. Otomatis kencingnya bakalan ecer-eceran. Tapi akhlak Nabi luar biasa. Maka Nabi biarkan saja, biar najisnya nggak kemana-mana. Ya, terus hingga tatkala orang itu selesai kencing, Nabi minta setinggal air lalu dituangkan ya bekas kencing orang itu. Muttafaqun alaih. Imam Muslim menambahkan kepada Rasulullah SAW memanggilnya dan berkata kepadanya, tempat ini adalah masjid, tidak patut dari air kencing dan kotoran. Tempat ini tidak lain hanyalah untuk berzikir kepada Allah, sholat dan membaca Al-Quran. Ini dijadikan dalil juga bahwa yang utama masjid itu untuk apa? Zikir, sholat dan baca Al-Quran. Yang ngobrol boleh, cuman ada yang mengambil orang sepotong-sepotong kan hadis tuh. Berarti kalau ngobrol nggak boleh di masjid, ngobrol urusan dunia boleh saja. Karena pada zaman Nabi, para sahabat berbicara tentang urusan jahiliyah dulu. Ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kan bapak makan di masjid. Karena ini dalil menceritakan secara secara global. Alangkah bagus beli buku. Ya, judulnya tentang hukum-hukum masjid. Ya, di kitab itu sudah diterjemahkan bagaimana hukum-hukum masjid. Ya, buat apa saja itu masjid. Jadi bukan hanya buat sholat, buat baca Quran dan zikir saja, tapi boleh juga buat apa? Tidur. Buat apa? Tidur. Apalagi yang enggak apa? Yang enggak mampu. Apa? Banyak di masjid itu ditulis dilarang tidur di sini. Ya memang sih kalau dibolehin kan jadi masalah. Tapi saya pernah ke sebuah masjid. Di masjid itu dibebaskan orang tidur. Di masjid itu. Saya tanya sama bapak, itu pahala nggak sih? Ngasih orang bisa istirahat siang? Tidur siang itu hukumnya apa? Sunnah kan? Saya lihat di situ orang-orang yang kecapean, maaf, yang mungkin gojek, yang mungkin dagang, mereka pengen istirahat sebentar, termasuk saya. Nah saya kan mau ngajar sore, gue tidur, nggak mungkin kan nyari tempatnya, pasti cari masjid, ya udah tidur. Saya tanya ini boleh Pak tidur sini, boleh nggak apa-apa. Ya, waduh banyak sekali yang tidur. Ya, tapi ya azan ya pada sholat gitu, ya. Nah ini cuman saya lihat fungsi masjid hanya untuk apa? Zikir, sholat, baca Quran. Ya kalau mau kasih tempat yang khusus buat orang-orang yang capek. Wah, loh itu sedekah juga loh. Ngasih orang kesempatan untuk istirahat. Ya, cuman setiap masjid selalu tulisannya dilarang tidur di masjid. Apalagi sambil ngiler. Ya saya lihat kasihan amat. Ya, kadang-kadang kita juga capek pengen leha-leha, cuman nggak boleh gitu loh. Kalau mau ya kasih tempat. Ya, masjid itu hadis ini menceritakan yang utama buat zikir, buat sholat dan buat baca Quran. Tapi dalam riwayat-riwayat yang lain buka puasa. Apalagi Pak? Kalau bisa tausiah nggak boleh dong, karena di sini enggak. Ya. Nah, tapi riwayat bahkan dulu orang-orang apa? Orang-orang sufa. Sufa itu apa? Orang-orang miskin. Ya, yang enggak punya rumah tinggal di masjid. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, bagus ya seandainya mungkin ada ruangan atau tempat berapa kali berapa ya yang mungkin buat orang-orang istirahat. Ya, istirahat. Kadang-kadang ngasih cara orang awam memang apa? Banyak orang awam tuh orang-orang yang kerja dan lain sebagainya, bukan kayak orang-orang kerja kantoran. Orang-orang awam dalam arti kata orang fuqara lah, fakir miskin. Itu banyak sholat apa enggak? Banyak sholat apa enggak? Ya, ada yang sholat ada enggak. Cara mereka narik ke masjid gimana sih? Cara mereka narik buat ngaji bagaimana sih?
Makanya kita dakwah butuh ilmu dan harta. Ilmu buat menarik orang-orang miskin, ilmu buat menarik orang-orang kaya, harta buat menarik orang-orang apa? Miskin. Makanya saya dulu bikin pengajian hadiahnya umroh. Tahu yang datang berapa? Tuh orang miskin 600 orang. Berangkat umroh setiap tahun. Kalau nggak salah 15 orang setahun itu. Kerjasama dengan seorang pengusaha. Akhirnya umrohnya dihilangin, Pak. Datang lagi? Datang 200. Berarti masih alhamdulillah masih ada 200. Ya memang mereka awalnya disuruh ini dulu. Makanya kemarin ada orang pengen bikin masjid. Saya gimana caranya supaya masjid ini bisa ramai dan lain sebagainya. Ya kasihlah ininya, coba triknya. Ada coffee morning, ada makan siang, ada atau paling gampang boleh tidur siang di emperan. Ya atau di tempat yang ini. Oh iya. Jadi ada kemarin ada anak muda. Anak muda ini sakit. Dia pengen coba beramal. Kan gini Pak, cara beramal akhirnya dia punya tanah, akhirnya mau dibangun masjid. Cuman gimana caranya masjid ini nggak sepi, kan kasihan juga. Mungkin dia hitung-hitungan gini, kalau gua mati masjidnya sepi kan pahalanya minimalis gitu kan. Maka akhirnya saya bikin cara-cara. Yuk, salah satunya itu trik-trik tadi. Ya, ajak misalnya yang sholat zuhur dapat apa? Dapat kopi, dapat apa teh manis buat orang. Insya Allah lama-lama hati mereka tergerak. Bapak tahu Masjid At-Taqwa di Sriwijaya? Ramai banget orang taksi di situ. Kenapa? Enak banget tidur Pak. Tidur siang di situ enak banget. Itu kan banyak pohon. Nah tidurnya nggak pada di dalam, di mana? Di emperannya. Ya termasuk saya gitu loh. Ya, ini bukan curhat ya akhirnya. Tapi intinya tidur tuh enak siang gitu, apalagi buat orang-orang yang capek. Habis itu aktivitas nggak bakal lama-lama. Kalau lama-lama supir taksi di situ, ya kagak narik dia. Ya paling sejam dia bangun. Masya Allah, saya pikir banyak cara ngasih pahala kok. Bukan hanya dengan orang sholat di masjid, tapi jadikan masjid ini adalah bagian daripada membuat orang datang ke masjid. Ya tadi banyak cara. Supaya Bapak mungkin bisa survei tentang masjid ke Masjid Darussalam kota wisata. Saya pernah nyuruh Masjid Babu Tobah di Kemang Pratama, mereka suruh ke sana. Memang itu luar biasa acara-acaranya. Ya mungkin ini kita kan butuh masjid ini bagaimana bisa manfaat buat seluruhnya. Tentu kita harus perbandingan. Gak usah jauh-jauh ke Yogyakarta. Ke kota wisata ada masjid namanya Darussalam. Kotak amalnya sudah beda. Kotak amal buat fakir miskin digabung semua. Kotak warnanya ngejreng-ngejreng Pak. Eye-catching orang bilang. Ya, dari kaca terus diwarnai buat fakir miskin, buat masjid, termasuk di situ buat air ke Irian Jaya, termasuk dibuat apa? Dana riba. Jadi siapa yang punya dana riba, masukinnya ke sini, jangan ke kotak ini, tapi ada kotaknya sendiri. Dari kotak amal aja udah bikin orang apa? Masya Allah, ini kreatif banget. Jarang Pak kotak amal kan biasanya cuma kotak doang begitu. Infak buat masjid gitu doang, kagak kreatif. Dibikin sama dia panjang tapi disekat-sekat, dibagi-bagi. Kita kan kadang-kadang aku mau buat masjid terus buat fakir miskin buat sekolah ya, Asop misalnya punya sekolah buat dan aku punya riba nih, ada 500.000 nih, dana riba dimasukin di situ. Dana riba buat apa nanti? Jalanan, buat WC dan lain sebagainya. Dari uang itu, jangan dari uang fakir miskin. Nah ini kostum bagus. Kalau Bapak lihat khotib Jumat temanya apa, ustadznya siapa, itu sudah sampai WC-nya aja tuh. Siapa yang bertanggung jawab di WC itu? Si fulan hari ini. Yang perempuan siapa? Terorganisir luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu masjid ini bisa lebih hebat dari Darussalam. Ya harus profesional. Saya lihat orang-orangnya profesional ini. Ya, mudah-mudahan bisa memajukan masjid. Ya, sedikit coba cari survei yang nggak usah jauh-jauh Masjid Darussalam. Ya, alhamdulillah dari Babu Taubah datang ke sana
ucapin terima kasih sama saya karena memang perbandingan yang bagus. Pak, khotib Jumat sampai dikasih judul. Banyak khotib Jumat tuh kagak pakai judul. Ya, ustadz yang kemarin sama yang besok sama ngomongnya. Ya, dikasih judul tuh tentu buat apa tujuannya? Temanya beda. Ustadz tuh kudu dididik, Pak. Jadi bukan dia didik jamaah, tapi dia juga harus dididik. Dididiknya caranya gimana? Kasih tema. Kadang-kadang temanya sarwa baik. Apalagi Ramadan, dari awal pertama sampai hari ke-20, fadilah Ramadan. Semua fadilah Ramadan. Karena kagak dikasih apa? Judul. Sampai ada ustadz, ada jam DKM bilang sama saya, Ustadz tolong dong, besok cerita tentang zakat. Emang kagak ada yang ngomong zakat? Enggak ada. Semuanya tentang Lailatul Qadar. Ini. Jadi harus ada bagiannya. Nah ini, apalagi mau akhir Idul Fitri tanggal 30 kan, 20. Bagaimana besok sholat Id, tata cara fikihnya, hukumnya dan lain sebagainya. Semua diatur sama DKM judulnya tuh. Ustadz tuh kudu dididik. Dididik itu masalahnya. Judul. Ya kadang-kadang kan judul seenaknya aja yang dia dikuasain aja. Malah dia belajar, Pak. Saya nggak bahas gini nih belajar. Sebelum ke sini tuh, saya berangkat dari rumah 2:30. Ya. Iya, ya. Belajar ya. Berarti kalau memang judulnya baru kan belajar dia. Ya. Tema-tema apa buat khotib Jumat dan lain sebagainya, semua tertata rapi ya untuk masjid. Sedikit aja tentang masalah masjid ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian hukum air kencing dan anak kecil. Dari Ummu Qais bahwasanya ia pernah datang membawa anak laki-laki yang masih kecil dan belum konsumsi makanan pada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lalu mendudukkan anak itu di atas pangkuannya. Lalu anak itu kencing pada pakaian beliau. Beliau lalu minta dibawakan air, lalu beliau merciki dan tidak mencucinya. Dan dari Abu Samah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, air kencing bayi perempuan dicuci dengan air dan air kencing bayi laki diperciki dengan air. Pertanyaannya, kenapa sudah dibedakan antara laki dengan perempuan? Pak, coba. Oh, bagi yang ini banget kan, perempuan banget kan, ini genderis, apa namanya Pak? Ini apa? Ini sudah tidak sesuai dengan hak-hak asasi perempuan. Maksudnya kenapa perempuan harus dicuci, laki cukup diperciki? Lihat bukti ilmiah menyebutkan. Ternyata air kencing laki-laki itu panas. Sehingga karena darahnya yang mungkin panas, sehingga air kencingnya itu lebih terurai, maka najisnya tidak terlalu pekat. Sedangkan perempuan darahnya tidak seperti laki-laki, maka dia ada darah haid, Pak, betul? Maka najisnya dia lebih pekat. Maka kenapa? Shadaqallahul azim, Nabi nyuruh buat laki-laki diapain? Diperciki, tapi buat perempuan harus dicuci. Dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram disebutkan hikmah kenapa dibedakan. Ini ada hikmahnya, Pak. Dibedakan kencing laki-laki dan perempuan. Jadi kalau yang belum minum itu belum makan. Tapi kalau yang udah makan sama, harus dicuci. Ya, kadang-kadang Bapak Ibu ya kayak bayi tiba-tiba kencing, ya udah kalau belum makan makanan jadi cepat ciki aja. Makan makanan tuh usia berapa sih biasanya? Sampai 4 bulan, ya, sampai 4 bulan sampai 5 bulan belum makan, nggak apa-apa dipercik. Ya, tapi kalau buat perempuan diapain? Dicuci najisnya. Ya, ini Rasulullah yang ngajarin, ternyata bukti ilmiahnya sudah terbukti. Ya. Kemudian dari hadis di atas dapat diambil beberapa faedah. 1, najisnya kencing bayi. 2, diberi keringanan untuk membersihkan kencing bayi. Laki-laki cukup mencucikan dengan air, dengan perempuan wajib dicuci. Dalam hal mempercikan di atas, syaratkan bahwa bayi laki tersebut belum lagi mengkonsumsi makanan. Maksudnya adalah ia merasa belum memperoleh makanan kecuali dengan air susu, berdasarkan atas jalan istiqlal, dengan makna ia sudah berselera terhadap makanan. Jika ia mencegah dari makanan tersebut, maka ia akan menangis. Ya. Intinya, kesimpulannya bayi yang belum makan apapun kecuali air susunya. Kemudian kencing dan kotoran hewan. Hewan terbagi dari 2 bagian. Hewan yang ma'kul laham, daging yang halal dimakan. Hewan gairul ma'kul laham, dagingnya tidak halal dimakan.
Adapun hewan yang ma'kul laham, kencing dan kotorannya adalah suci. Paham Pak? Suci. Contoh lihat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, berapa orang dari Ukal atau dari suku Rainah datang di Madinah lalu merasa tidak cocok dengan udaranya. Nih Pak, yang mau umrah mungkin. Sekarang memang Madinah dingin. Kalau Mekah nggak dingin, tapi anginnya kencang. Ya, makanya bagi yang pengen umroh Desember, Januari, Februari, ya mungkin masih ada liburan, bawa baju-baju dingin. Nah, cobaan kalau di Mekah itu anginnya kencang, ya. Tapi kalau di Madinah memang dingin, ya. Nah, cobaan Madinah itu apa, Pak? Cobaan Madinah itu perut. Makanya kita nggak heran lihat orang Indonesia selalu bolak-balik masuk kamar mandi. Kadang-kadang udah dapat di sop depan, tahu kentut. Ya, makanya banyak kita kalau lagi di Madinah itu cobaannya di perut. Makanya jangan heran kalau lihat orang-orang sholatnya suka begitu. Karena memang kalau Madinah kan nggak kayak Mekah. Mekah keluar dari pintu udah ada apa tuh? Udah ada apa? Keran. Terus bisa wudhu pakai air Zam-zam. Tapi kalau di Madinah nggak bisa. Ada baton dan suruha. Lewat eskalator bawah udah. Tadinya sumber pertama begitu kentut, udah tuh ya di halaman dapatnya. Ya makanya ini ada sebuah cerita. Memang Madinah itu ada orang datang ke Madinah perutnya nggak benar, nggak beres. Karena memang ada ujian di Madinah itu. Makanya kenapa orang yang sabar di kota Madinah bisa dapat syafaat. Termasuk orang yang mati di kota Madinah bisa dapat syafaat. Ya, oleh karena itu ada ujian cobaan di Madinah. Di antara ujian dan cobaan di Madinah adalah udaranya. Dan di sini disebutkan, coba lihat hadisnya. Lalu merasa tidak cocok dengan udaranya. Lalu Rasulullah merintahkan untuk mengantarkan mereka, maksudnya yang datang itu berapa ekor unta yang banyak air susunya. Sekaligus menyuruh mereka keluar, lalu mereka minum kencing dan air susu unta itu. Oke Pak, kencing unta dijual itu. Ya, buat apa Pak Ustaz? Buat penyakit kulit. Dan itu tidak najis berdasarkan dalilnya. Jadi gini Pak, perlu dibedakan antara makanan yang halal dimakan, binatang yang halal dimakan, dan binatang yang halal dimakan. Kalau binatang yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Ayam tidak najis, cuma jijik. Paham gak? Ya, burung dara. Banyak gak burung dara di Mekah? Lagi tawaf, tiba-tiba ya. Jangan pikir barokah, bukan. Ya, nah, itu gak najis. Kenapa? Karena burung dara halal dimakan. Tapi makanya apa sahabat Nabi namanya Usaid bin Khudair baca Quran di kandang kuda. Kuda itu halal dimakan. Ya, tapi nggak boleh jadi kurban. Tong-tong orang kaya teman Prabowo, ya, kayaknya kurbannya bukan pakai sapi tapi pakai kuda, nggak boleh. Tapi kuda halal dimakan. Maka Usaid bin Khudair baca Quran di sana. Bahkan Nabi pernah sholat di kandang kambing. Ini dalil kalau kambing itu halal dimakan dan kotorannya tidak apa? Tidak najis, cuma jijik aja, gitu loh. Ya. Tapi binatang yang haram dimakan, kotorannya najis. Contoh kucing. Apalagi? Anjing lah, anjing mah. Ya, nggak usah dibahas anjing mah. Ya, saya kucing apa? Kayak ikan. Banyak kan Pak di mana di kampung-kampung masjid yang punya ikan selagi rebus buat apa? Wudhu. Ya nggak apa-apa. Ya, karena ikan halal dimakan dan kotorannya tidak apa? Tidak najis. Ini
Ini dalilnya ini ya. Jadi ada orang perutnya sakit lalu disuruh minum kencing unta. Ya, mungkin Bapak kalau ke Mekah itu suka diajak ke peternakan unta. Nah, itu kencingnya dijual rumah. Tapi ya jangan nurutin ini mungkin gitu ya. Ya, kalau sekarang kencing unta buat ini Pak, yang penyakit apa? Kulit. Penyakit kulit itu bagus pakai kencing. Makanya kenapa di Al-Quran Allah bilang apa? Afala yanzuruna ila ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu tahu berpikir bagaimana unta diciptakan? Ya, unta itu. Maka waktu perlu unta aku dulu perlu unta yang nggak boleh dekat-dekat unta. Mers itu yang orang-orang yang Arab pada marah. Setelah bilang virus mers, mereka pada selfie sama unta. Benar. Karena sekarang unta udah nggak ada lagi di Arafah. Unta udah nggak ada lagi di Jabal Rahmah. Kalau Bapak ke Jabal Rahmah kan banyak unta biasa itu. Sekarang diganti sama skuter kan. Ya. Nah, karena virus mers itu, makanya orang-orang Arab yang tahu unta itu sehat, sebenarnya mereka pada selfie, pada cium unta dan lain sebagainya. Karena unta ini binatang yang ajaib. Ya, bisa nyimpen minuman, luar biasa larinya, kuatnya. Maka kita disuruh berpikir dalam masalah unta ini, ciptaan Allah yang luar biasa. Maka dulu Nabi Soleh Pak, kalau Bapak ke Mekah, ada namanya Madain Saleh. Madain Saleh itu kota Nabi Soleh. Bapak nggak bisa masuk ke sini. Itu kotanya persis kayak Petra. Tahu Petra? Di Yordan itu kan ada namanya Petra. Nah, di Mekah ada namanya Madain Saleh. Itu kota kaumnya Nabi Soleh yang diazab oleh Allah. Dan masih ada sisanya Pak. Bentuk apa? Bangunan persis kayak Petra. Karena kehebatan umat Nabi Soleh bisa ahli dalam masalah apa namanya kalau mahat tuh arsitektur sampai gunung aja dipaham. Masya Allah tuh. Jadi jangan heran bisa bikin piramid dan lain sebagainya. Sudah zaman Nabi Saleh orang bisa bikin sampai gunung sendiri dibuat bahan. Makanya, tapi sehebat apapun umat Nabi Saleh tidak bisa menghidupkan yang mati. Misalnya umat Nabi Saleh bikin patung onta, nggak bisa ontanya hidup. Maka Nabi Saleh Allah kasih mukjizat apa? Batu jadi onta. Inilah yang akhirnya membuat kaum Nabi Saleh membunuh onta tersebut. Akhirnya Allah turunkan apa? Azabnya. Jadi kalau Bapak ke Mekah di sekitar sebelah Sonoan ada kota namanya Madain Saleh. Tapi travel tertentu visanya khusus itu. Gak bisa pakai visa ziarah umroh karena Bapak kan cuma jet Makkah, Madinah, Jeddah. Tapi kalau Madain Saleh ada apa? Ya, dengan Madain Saleh ini memang gak boleh. Dan syarat ke situ, ya kalau mau ke sana harus nangis. Ya, kenapa? Karena itu kota yang diazab oleh Allah. Ya, jadi jangan disuruh, fantastik. Orang kita juga begitu Pak, gitu. Lihat Fir'aun, kota itu orang biasa. Dan gak boleh lama-lama. Karena kalau kita lewat di daerah yang diazab harus cepat. Nah, orang kita di Yordan, di Laut Mati, lama sampai berenang. Itu gak boleh. Harusnya datang ke situ, selfie sebentar, cabut. Lu kok berenang di lumpur dan lain sebagainya. Kalau kita berada di tempat biasa, contoh Bapak kalau pergi ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah, itu lewatin lembah namanya lembah Muhassir. Lembah Muhassir itu apa? Lembah di mana Abraha dulu pasukan apa? Gajah itu dihancurkan di situ. Maka supir-supir kalau lewat situ kagak ada yang nyantai. Nggak ada tuh supir nyantai lewat situ. Semuanya cepat. Karena mereka tahu ada. Nggak boleh berada di tempat yang diazab lama-lama, harus cepat. Ya, ini ada
sedikit mungkin kalau yang pergi ke Mekah, kalau nanya-nanya sama travel ada nggak yang ke Madain Saleh. Cuma tadi nangis, kalau nggak nangis maka dia harus banyak merenung bahwa inilah kota yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian jadi ini cobaan Madinah ini dari binatang yang apa tadi? Halal dimakan, yaitu onta. Ternyata kotorannya tidak najis. Jadi Nabi nyuruh orang yang sakit perut itu untuk minum. Makanya Bapak Ibu nggak heran orang kalau ke Madinah suka sakit perutnya. Maksudnya biasanya buang angin, ya, dan lain-lain. Nah ini memang sudah ada sejak dulu kan, ya, sejak ada. Ini cobaan Madinah, makanya disuruh sabar di kota Madinah. Yang sabar di kota Madinah dapat apa tadi? Syafaat, ya. Kemudian lihat yang belakangnya halaman 52. Adapun hewan yang ghairu ma'kul lahum, sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa kencing dan kotorannya adalah najis. Mereka berhujjah dengan hadis Ibnu Mas'ud yang berkata, Nabi SAW pernah datang ke Jamban, lalu beliau menyuruhku agar membawakan 3 batu. 2 batu telah aku dapatkan dan aku berupaya mencari batu yang ketiga, namun aku tidak menemukannya. Sebagai gantinya aku mengambil sebuah kotoran hewan yang sudah ngering dan menyerahkannya kepada beliau. Beliau mengambil 2 batu dan membuang kotoran tersebut seraya bersabda, ini adalah ritsun. Hadis riwayat Bukhari, dan dalam riwayat Ibnu Huzaimah ada tambahan, lalu aku telah mendapatkan 2 batu dan untuk beliau dan kotoran keledai. Gini Pak, jadi Nabi mau cebok, nggak ada air, dikasih batu, tapi dapatnya 2. Akhirnya ambil yang lain yang mirip batu sahabat ini. Yang 2 dipakai buat cebok, yang 1 dibuang. Makanya bapak-bapak kalau nyari batu di Muzdalifah itu bagus bawa senter sama bawa air. Begitu dilihat kayak batu, ambil terus celupin ke air. Kalau tenggelam berarti batu. Kalau ngambang kotoran. Biasanya kotoran onta atau kambing kalau sudah mengering percis batu. Gitu loh ya. Nah, jangan dicium. Iya, cukup ngambang tai gitu loh ya. Nah, maka Nabi buang yang tai tadi sambil bilang apa? Ini adalah najis atau ritsun. Ya, berarti keledai, karena keledai itu binatang yang haram dimakan. Makanya ini jadi kalau onta dijadikan dalil binatang yang halal dimakan, kotorannya tidak najis. Hanya jijik. Tapi kalau keledai, dalil binatang yang haram dimakan seperti kucing lah misalnya, maka kotorannya pun najis. Paham Pak ya? Oke, terus. Dan beberapa ulama lainnya berpendapat sucinya kencing dan kotoran hewan ghairu ma'kul lahum kecuali kotoran keledai. Jadi ada yang bilang gini Pak, semua kotoran itu yang najis itu cuma keledai doang. Karena di sini kotoran apa nih? Kotoran keledai, ya. Makanya misalnya ada orang kena cicak, nggak apa-apa nih cicak mah. Kenapa? Yang najis kan keledai. Karena memang yang terjadi pada zaman Nabi apa? Keledai, ya. Tapi intinya berarti ada 3 hukum. 1, binatang yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Yang kedua, binatang yang haram dimakan kotorannya najis. Ketiga, binatang apapun tidak najis kecuali keledai, ya. Terus berdasarkan dengan hadis di atas, Siddiq Hasan Khan berkata kebenaran yang mesti diterima adalah menghukumi kenajisan sesuatu yang kenajisannya merupakan hal yang aksioma dalam agama, yaitu kencing dan kotoran manusia. Adapun selain itu, jika terdapat dalil yang menunjukkan kenajisan seperti ar-rausah, yaitu kotoran keledai, seperti yang terdapat dalam hadis Ibnu Mas'ud, maka wajib dihukumi demikian najis. Dan jika tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas kenajisannya, maka al-bara'atul asriyah, asal sesuatu itu tidak ada adalah cukup untuk meniadakan bentuk ta'abud peribadatan bahwa sesuatu itu adalah najis tanpa dalil, karena asal pada tiap-tiap satu adalah suci. Jadi di sini ada perkataan dari Siddiq Hasan Khan rahimahullah bahwa yang najis cuma apa? Kotoran yang najis, kotoran itu cuma apa? Kotoran keledai.
Ada lagi mungkin ya, kalau mau ditambahin dari mazhab Syafi'i apa Pak? Tadi apa? Anjing. Terus ada lagi apa? Kalau babi. Ini 3 ini sudah jelas dalilnya. Tapi pendapat yang lain ya, jadi ada 3 hukum dari kesimpulan hadis ini. Saya ulangi ya, 3 hukum itu apa? Binatang apapun yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Seperti apa? Sapi, kambing, ayam, merpati, apapun yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Ya. Yang kedua, binatang apapun yang haram dimakan maka kotorannya najis. Ketiga, binatang apapun tidak najis kecuali kotorannya keledai. Ya, juga ditambah dengan apa tadi? Dalil yang lain, anjing, terus babi. Ini 3 hukum dari sini. Ya, Siddiq Hasan Hot milih hanya keledai saja yang kotorannya najis, termasuk dalil yang lain itu anjing dan babi saja. Kemudian air liur anjing. Air liur anjing adalah najis lantaran sabda Rasulullah SAW, sucinya berjalan seorang di antara kalian apabila seekor anjing menjilat dalamnya adalah dengan dicuci sebanyak 7 kali yang salah satunya dicampur dengan tanah. Maka sabda beliau sucinya adalah dalil bahwa bejana berubah menjadi najis bahkan dengan air liur anjing. Itu juga perintah beliau untuk mencuci bejana tersebut. Saya tak Pak, kalau mazhab Imam Ahmad, air anjing itu yang najis mananya? Satu liurnya. Kalau mazhab Syafi'i seluruhnya, mau kulit, mau bulu, mau pala, mau buntut, najis itu anjing semua. Mazhab siapa tadi? Syafi'i. Kalau Ahmad hanya liurnya, karena di hadis cuma dibilang liurnya. Kalau Syafi'i seluruh badannya. Kenapa? Ya karena liurnya aja najis, apalagi kotorannya. Bahkan mungkin liurnya sering jilat-jilat apa? Badannya atau buntutnya. Maka Syafi'i ngambil. Tapi kalau Malik dan Abu Hanifah tidak najis, hanya ta'abbudi saja, mengikuti perintah saja. Kenapa? Mereka pakai dalil juga Pak. Makanya Pak, aliran apa juga pakai dalil. Aliran apapun sampai aliran sesat pun pakai dalil. Ya, tinggal dalil ini dilakukan oleh para sahabat atau tidak, itu dia. Makanya ketika laukan khairun nasabuna ilaih, kalau memang itu baik bagi sahabat itu duluan. Kalau memang itu bagus, para sahabat sudah melaksanakan duluan. Aliran apa yang pakai dalil? Sampai orang Nasrani pun pakai dalil Al-Quran tentang Isa, betul? Di Isa kan banyak Pak. Di Al-Quran banyak tentang Nabi. Nabi Isa, mereka pakai dalil itu. Ya, makanya aliran apalagi yang ada di Indonesia semua kita sampai aliran Ahmadiyah pun pakai dalil. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang Allah, yang jadi masalah adalah apakah dalil-dalil tadi dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kalau enggak, berarti makanya kaidah Islam terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat cuma satu, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mengikutiku dan para sahabat. Nah, kembali lagi tentang masalah apa tadi? Liur. Kalau Abu Hanifah dan Malik begini Pak dalilnya. Ini Pak, makanya setiap mazhab apapun ada dalam satu kasus dia benar, dalam kasus lain salah. Makanya nggak boleh fanatik dengan apa? Mazhab. Karena gua mau Syafi'i, ya. Terus Syafi'inya apa Syafi'i? Gitu, ya. Kadang-kadang kalau kita fanatik banget, harusnya jangan lihat mazhabnya, lihat dalilnya. Maka kata Abu Hanifah, haram orang ikut mazhabku kecuali dia tahu dalilnya. Jangan dikit-dikit Abu Hanifah kalau nggak tahu dalilnya. Ya kayak di Cina ada jamaah ke Cina. Di kita kan biasa Pak waladhdallin, amin. Di Cina nggak ada. Itu waladhdallin. Dan jamaah itu sendirian ya. Amin. Orang Cina nggak ada amin. Rokaat kedua dia masih naik akad dulu. Waladhdallin,
cuma nasihatin dia, kalau dia salah dia juga ngomong pakai bahasa Inggris kagak ngerti dua-duanya gitu kan. Ya akhirnya senyum-senyum gue gitu kan. Akhirnya saya, Ustaz kenapa kok mereka nggak pakai amin kan? Ternyata dengan mazhab mereka ambil mazhab Abu Hanifah, kalau amin itu adalah doa pakai surat Al-A'raf ayat 206, bahwa kalau berdoa dengan suara yang pelan, amin adalah doa, maka aminnya cukup di dalam hati saja. Tapi hadis Rasulullah tidak begitu. Ya, para sahabat tidak begitu. Mereka mengucapkan apa? Amin. Itu mazhab sekaligus Abu Hanifah bisa salah karena manusia. Imam Syafi'i bilang apa? Kalau mazhabku, pendapatku bertentangan dengan Nabi, tinggalkan aku ikuti Nabi. Ini Imam Syafi'i berarti bahwa manusia bisa salah. Maka Allah Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita bukan anti mazhab salah, kita menghormati mazhab-mazhab semuanya. Kita malah saya belajar kita fikih 4 mazhab. Tujuannya apa? Yang kita lihat bukan mazhabnya, tapi dalil yang dipakai oleh mazhab ini kemudian diambil mana yang paling sahih. Seperti itu. Nah, kalau Abu Hanifah atau Malik, dia tidak menajiskan air liur. Kenapa Pak Ustaz? Dalilnya adalah tentang anjing yang berburu. Anjing berburu nih Pak. Terus dilepas pakai bismillah. Kemudian nangkep rusa. Maka rusa itu halal dimakan. Padahal kenapa Pak? Kena liurnya. Ini dijadikan dalil oleh Abu Hanifah dan Imam Malik. Bukan berarti tidak najis, hanya ta'abudi saja, perintah untuk ibadah sesuai. Jadi yang benar yang mana Pak Ustaz? Tentu yang lebih mendekati Syafi'i dan Ahmad. Kalau Ahmad yang liur apa tadi? Yang najis apa? Liurnya. Kalau Syafi'i seluruh. Kalau di Indonesia mau anjing, itu kan anjing bukan dibunuh-bunuhin Pak. Biarkan saja dia berkeliaran, karena pada zaman Nabi juga anjing-anjing berkeliaran begitu saja, ya. Cuma tadi harus tahu mana najisnya, ya. Nah, contoh anjing itu kalau najis itu kalau dia dugem-dugem, apa sih namanya? Nongkrong. Misalnya anjing nongkrong di situ lama, nah itu disiram pakai air. Tapi kalau dia cuma lewat, enggak. Kadang-kadang ada tetangga yang, tapi orang Islam dilarang melihara anjing ya. Orang Islam yang melihara anjing amalnya hilang sehari 1 qirat. 1 qirat itu paling kecil segede gunung Uhud. Ya, udah sholat jalan, ya, tiap hari hilang, ya. Nah, mau anjingnya kayak, tapi kan ini anjingnya lucu Pak Ustaz, kayak serigala gitu ya. Mau kayak serigala, mau kayak domba, nggak boleh gitu ya. Ya, yang melihara satpam aja, ya. Ya, terus ada yang mau nanya sampai sini? Ya, silakan. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya mau bertanya Ustaz, kalau misalkan kita memakai piring bekas makanan babi Ustaz, daging babi Ustaz, atau kemudian adalah kalau kita menggunakan microwave, kalau di kantor kan ada Ustaz yang kadang-kala kalau yang Nasrani mereka bawa daging babi atau di situ itu hukumnya Ustaz ya? Ya. Nanti sampai sih ke situ. Apakah itu? Ya. Karena ada beberapa yang membolehkan, ada beberapa yang tidak boleh. Kalau kita jawab yang piring dulu, piring. Piring itu ada di halaman. Coba di belakangnya. Cara membersihkan najis. Yaitu dengan cara cukup di sebentar air mazi, cucikan sandal terkena najis, kerja dan jalan najis. Cucikan
Jadi pernah suatu para sahabat makai bejana, ada di sini, tapi saya lupa di mana. Makai bejana orang-orang, di bab bejana Pak, ada halaman 70. Ada halaman 72. Bejana orang-orang kafir. Ada? Coba baca Pak, biar semuanya dapat ilmunya. Boleh? Oke. Bejana orang kafir boleh makan dan minum dengan menggunakan bejana orang kafir. Dengan dalil bahwa Nabi Muhammad SAW pernah makan daging kambing yang dihadiahkan oleh wanita Yahudi Khaybar. Dan juga terdapat di dalam hadis Sahihain dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang, dan di antara isi hadisnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah berwudu dari mazadah tempayan besar milik wanita musyrik. Mazadah adalah tempayan yang diisi air di dalamnya. Namun yang lebih utama adalah tidak menggunakan meja mereka kecuali setelah dicuci terlebih dahulu apabila diketahui bahwa mereka memasak babi dan minum khamar dari meja tersebut. Dari Abu Salabah al-Khasyani radhiyallahu berkata Rasulullah. Dari Abu Salabah al-Khasyani radhiyallahu anhu dia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berada di bumi kaum ahli kitab. Apakah kami boleh makan menggunakan bejana-bejana mereka? Beliau bersabda, jika kalian mendapatkan yang lainnya, maka janganlah kalian makan di dalamnya. Dan apabila kalian tidak mendapatkan yang lain, maka cucilah ia dan makanlah di dalamnya. Dan dalam riwayat Ahmad dan Abu Dawud, sesungguhnya bumi yang kami pijak adalah bumi ahli kitab, dan sesungguhnya mereka makan daging babi dan minum khamar. Lalu bagaimana kami menggunakan bejana mereka? Jadi disuruh apa ini? Kalau ada, jadi kalau ada jangan pakai yang lain, jangan pakai itu. Kalau ada yang lain, tapi kalau nggak ada yang lain, cuci, kemudian makanlah. Dengan ini cuma pakai aja, nggak perlu pakai tanah. Enggak pakai tanah ya. Jadi yang pakai tanah itu kan jadi itu buat bejana yang ada airnya. Ngerti nggak? Jadi kalau ada bejana, ada airnya, terus anjing minum, maka airnya dibuang, cuci pakai tanah terus sama air, ya. Tapi kalau ini kan makanan, ya, maka perlu dibedakan. Nah, misalnya kita pergi ke negara kafir, ya, makanya nggak boleh pergi ke negara kafir kecuali punya syarat-syarat tertentu. Satu yang pergi ke negara kafir, dia punya iman yang kuat. Gak sedikit orang pulang dari negara kafir, dia berubah akidah. Bahkan, naudzubillah, ada sebuah cerita, dia kenal pelacur di sana, zina di sana, tinggalin keluarga, pindah agama, bahkan dia meninggalnya berlutut di hadapan pelacur tersebut. Ya, naudzubillah, itu cerita dari Syekh Al-Arifi tentang orang yang mati berlutut di depan seorang pelacur, orang Islam yang murtad. Maka kuat imannya. Kedua, dia bisa menjaga, menahan pandangan, ya, menahan maksiatnya. Karena di sana apa aja bebas, betul? Ya, orang berciuman dan lain sebagainya bebas. Yang ketiga, penting nggak pergi ke negara kafir? Ya, misalnya berobat, dinas dan lain sebagainya. Ya, nah, yang keempat, dia bisa memilih dan memilah makanan. Karena yang paling sulit apa? Makanan. Ada Pak, kalau jengking bisa lemah. Ya, kalau jengking dijuali begitu loh, ya. Makanya kalau kita ternyata memang makan di restoran yang memang halal, tapi ternyata atau pakai ada tempat mungkin piring ini pernah dipakai buat orang makan babi atau anjing, maka biasanya nggak mungkin nggak dicuci kan, pasti sudah dicuci. Berarti ini kalau darurat ada yang lain, kita pakai yang lain. Kalau nggak ada, ya pakai aja piringnya, karena pasti sudah sudah dicuci, bahkan sudah pakai sabun tentunya. Kalau zaman dulu kan mungkin piringnya bekas, diambillah dicuci, ya maka selesai tentunya. Cuman masalah microwave, nah ini ya butuh fatwa tentunya. Ya, ini daging babi masukin, gitu ya.
Cuman microwave ini apa ninggalin bekas bau atau tidak, kan itu loh Pak. Ya, yang ini saya nggak ngerti itu microwave itu ya. Makanya mau microwave sendiri aja. Ya. Ya. Microwave harus ada fatwanya. Saya takut banget. Karena kan kalau microwave itu kan nyimpen bau nggak? Hah? Nyimpen nggak? Kan itu lah. Itu kan jadi bekas kan itu loh. Tiba-tiba Anda bawa daging ayam tapi baunya daging babi gitu lah. Ya. Atau dicuci dulu. Microwave dicuci nggak mungkin kan? Hancur gitu loh. Saya nggak tahu tentang microwave ini. Ya udah, mendingan dingin nggak usah hangat tapi halal itu aja. Ya ini dah ya ribut kelamaya ya ribut. Tinggalkan yang meragukan. Ya harus ada fatwa dari ulama yang bisa ya bukan saya tentunya. Ya, nah masalah microwave ini takutnya tadi masih ada meninggalkan bekas bau ya bau. Ada yang mau nanya lagi? Cukup? Ya. Insyaallah semoga bermanfaat ya pembahasan kita. Semoga masjid ini makin lama makin bagus ya, makin berkembang dan insyaallah sudah terlihat masih begini aja masih udah ramai ya. Mudah-mudahan begitu sudah jadi lebih ramai lagi. Ya, bisa survei tadi ke masjid tadi Darussalam di Kota Wisata silakan bisa jadi sebuah pedoman dan mudah-mudahan yang bisa masjid ini boleh tidur ya. Baik, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau Alhamdulillahi rabbil alamin.